Al-Jihad Ustaz Muhammad Yahsun dan segenap pengurus TPQ Al-Jihad, segenap aparatur pemerintah baik TNI atau sipil atau Polri, terutama Bapak Kapolsek, para tokoh masyarakat, segenap donatur, segenap perangkat kampung baik Pak RW ataupun Pak RT, segenap kawan-kawan dari Ukhti Twins yang sekarang juga merayakan milad yang ke-1, kawan-kawanku dari Ahbabul Mustafa Surabaya, hadirin hadirat yang kita semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama diundang untuk peresmian TPQ Al-Jihad dan juga sekaligus milad yang pertama dari Syekh Harmania Ukhti Twins. Semoga yang diresmikan dan yang milad mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan perjuangannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Yahsun, harapannya agar Surabaya menjadi bumi Al-Quran, terutama Asam Rowo dan sekitarnya menjadi bumi Al-Quran. Karena Al-Quran ini kalamullah. Kita kalau membaca Al-Quran, kita langsung berbicara dengan Allah. Man kana yuridu an yunajiya rabbahu falyaqra'il Qur'an, kata Rasulullah. Barang siapa yang ingin langsung berbincang-bincang dengan Allah, bacalah Al-Quran. Dari Al-Fatihah saja ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab Hamidani Abdi, aku dipuji oleh hambaku. Ini khusus Al-Fatihah, terjadi dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sedang membaca Al-Quran, maka yang dibaca adalah kalamullah, karena Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Sehingga dulu Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, pada waktu itu dipaksa oleh pemimpin pada saat itu untuk menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Maka beliau tidak mau. Beliau adalah orang alim. Beliau takut kepada Allah, karena yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Semakin bertambah ilmu, orang itu semakin takut kepada Allah. Sehingga disebutkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Jadi kalau ulama takut kepada Allah, dia tidak berani. Yang halal dibilang halal, tetap yang haram tetap dibilang haram. Nggak bisa berubah, halal jadi haram, haram jadi halal. Maka Imam Ahmad bin Hanbal diancam, kalau kamu tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk, kami akan siksa kamu. Maka Imam Ahmad bin Hanbal nggak berani, saya nggak berani. Al-Quran ini kalamullah, bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Sebab ciptaan Allah itu akan hancur. Dan kelak sebelum kiamat, Al-Quran ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing tulisan itu akan menghilang dari kertasnya, sehingga tidak ada kalamullah di atas muka bumi, maka terjadilah kiamat. Karena nggak mungkin kalau kalamullah akan hancur, karena bukan makhluk. Jadi kalau kalam, ucapan Allah yang diwujudkan di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran, pada saat itu Allah langsung ngomong sama kita. Ketika kita baca Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu Allah sedang berbicara dengan kita. Maka daripada itu orang zaman dahulu lebih senang baca Al-Quran daripada baca yang selain Al-Quran. Kalau zaman sekarang, la ilaha illallah, apa yang dibaca? Facebook, Instagram, TikTok, ya bu.
La ilaha illallah. Al-Quran ini untuk ayat bulan Ramadan. La ilaha illallah. Minimal Al-Quran kita baca satu hari meskipun hanya satu halaman. Satu halaman itu kalau lancar 2 menit. Kalau lancar hanya 2 menit. Dari 24 jam kita sisihkan waktu 2 menit saja. Kita taruh HP-nya, kita matikan TV-nya, kita baca kalam Allah. Ada seorang sahabat namanya Sayyidina Ikrimah. Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal. Bapaknya Abu Jahal. Bapaknya musuh besar Rasulullah SAW. Tapi Ikrimah masuk ke dalam agama Islam menjadi sahabat Nabi. Setelah masuk ke dalam agama Islam, Sayyidina Ikrimah itu kalau baca Al-Quran saking menghayatinya, kemudian beliau mengatakan kalamu Rabbi, kalamu Rabbi, ini adalah kalam Tuhanku. Sampai pingsan Sayyidina Ikrimah. Karena apa? Merasa betapa mulianya beliau bisa membaca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan mau kita disibukkan dengan hal-hal yang lain sehingga dalam satu hari nggak baca Al-Quran, meskipun hanya 1 lembar saja. 1 lembar, bukan 1 halaman. Kalau 1 halaman bolak-balik, 1 lembar aja kita baca Al-Quran. Sehingga orang yang hafal Al-Quran itu disebut sebagai Ahlullah. Ahlul Quran hum Ahlullah wa khasatuh. Ahlul Quran, orang yang hafal Quran alias yang selalu membaca Al-Quran. Meskipun gak hafal tapi dia baca Al-Quran terus, maka disebut sebagai keluarganya Allah. Keluarganya Allah. Saking dekatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Selalu membaca kalam Allah. Gak baca kalam yang selain kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pantas disebut sebagai keluarga yang paling dekat dengan Allah. Wa khasatuh, orang yang spesial, orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita baca Facebooknya salah satu orang, kita baca terus, statusnya kita baca, statusnya kita like, pasti orang tersebut akan senang sama kita, betul? Wah, Masya Allah, kira Dana nge-like aku terus, maka dia akan senang sama si Danar ini. Maka dia akan kembali melihat statusnya si Danar. Wah, statusnya Danar itu majelisan terus ini. Saya itu yang ini. Iso dadi mantu dia. Amin ya Rabbal. Amin. Mandar muka cepat kawin Danar. Amin. Ini kita melihat statusnya orang. Bagaimana kalau kita melihat statusnya Allah? Statusnya Allah itu Al-Quran. Kita baca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senang dengan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencurahkan rahmatnya kepada kita, dijadikan sebagai keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Sayyidina Abu Darda, sahabat Nabi Muhammad, beliau mengatakan al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Quran, rumah yang dibacakan Al-Quran, wasi'a li ahlihi, rumah itu terasa luas alias terasa enak, terasa nyaman, terwujudkan yang namanya baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena dibacakan Al-Quran terasa enak rumahnya, meskipun rumahnya 2x4. Berarti cek sempit ya 2x4. Tapi dia terasa enak, nyaman, tenang, tentrem di rumahnya. Kenapa? Dibacakan Al-Quran. Waruziqa fihi. Katanya Abu Darda, sahabat Nabi, rumah itu akan diberi rezeki oleh Allah. Alias rezekinya menjadi rezeki yang barokah. Sehingga meskipun sedikit terasa cukup. Kalau sekarang ini ada orang ngerasa nggak cukup rezeki sampai demo. Kalau mau demo ini, sholat duha, sholat malam, baca waqiah,
Baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali sebelum subuh. Itu rezekinya bagikan banjir. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebelum subuh, sebelum azan subuh. Kita punya Allah Ar-Razzaq, itu Allah. Nggak bakal rezeki didapatkan lewat demo, nggak bakal. La ilaha illallah, kayak nggak punya Allah. Maka kalau kita jaga hubungan baik sama yang pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rezeki kepada kita. Apalagi kalau rumahnya dibacakan Al-Qur'an, yang kepingin rezeki, pocong Al-Qur'an. Rumahnya akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghuni rumah itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadarahul malaikah. Katanya Abu Darda, rumah yang dibacakan Al-Qur'an akan dimasuki oleh malaikat. Malaikat sing mlebu. Pas malaikat mlebu, pas kula jenengan donga, ya Allah, minta apa? Diaminkan sama malaikat, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya rumahnya dibacakan Al-Qur'an. Terserah milih di antara 5 salat. Kalau bisa setiap habis salat enak pas punya wudu baca Al-Qur'an. Kalau habis salat satu halaman 2 lembar setengah satu hari. Enak ini Masya Allah. Padahal hanya 2 menit saja. Kita sisihkan waktu. Kalau kita mau disibukkan oleh dunia, maka kita akan selalu sibuk oleh dunia. Karena itu perintah Allah kepada dunia. Dunia ini makhluk yang diciptakan oleh Allah. Maka Allah memerintahkan kepada dunia, ya dunia. Allah kalau manggil dunia itu ya dunia. Wahai dunia yang hina. Man khadamani fakhdimihi wa man khadamaki fastakhdimihi. Barang siapa yang khidmat kepada aku, yaitu memperhatikan kewajibannya, apalagi menambahi segala macam amal sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad, maka mudahkan urusan dia. Maka kita lihat kadang-kadang ada orang yang tadi saya dengar salah satu bos salah satu pengiriman paket. Jadi karyawannya ada di sini, yang termasuk keluarga yang tadi rumahnya kita singgahi. Bosnya itu nadar atau istilahnya punya cita-cita membangun 100 masjid. Sekarang sudah terbangun 99. Jadi kali siji. Makanya ngirim lewat ikus beritanya sono wes ngerti kabeh ya. Ya C ngarepe C ya. Karena nanti saya dibilang promosi nanti enak ya. Nah, kita lihat bagaimana usahanya tetap luar biasa. Kenapa? Karena dia perhatian terhadap asetnya Allah Subhanahu wa taala. Segala yang berkaitan dengan Allah, kalau kita perhatikan, maka Allah akan lebih memperhatikan kita. Ini adalah hamba yang istilahnya apa ya? Lebih mengutamakan Allah daripada dunia. Coba 100 masjid, andaikan satu masjid itu 1 miliar. Andaikan bangun masjid habisnya atau 500 juta wis. Enggak usah kayak ya. Anggaplah satu masjid 500 juta kali 100 biro. Yo, 50 miliar ya. 50 miliar betul. Suwe gak sekolah kok wae. Sekolah lewat HP. 50 miliar. Kalau dipakai untuk sendiri 50 miliar, bisa tadi apa? Bisa beli rumah di beli villa di mana itu? Entah tretes lah, entah batu lah, ya. Ini beli villa, sering nolak kita ya. Nah, Pak Mustafa kok nak villa, mari nak villa. Mari ini, jalan mana? Nah, kalau untuk sendiri kan berapa miliaran duitnya. Kalau untuk masjid ya seakan-akan duitnya itu hilang. Tapi ini adalah orang yang pintar. Ini adalah orang yang peduli terhadap investasi akhiratnya. Ini orang pintar itu investasi jangka panjang namanya ini.
Di dunia dia dibalas oleh Allah, di jalan Allah pasti dibayar berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya lebih berkah. Itu rumah yang dibacakan Al-Quran. Sedangkan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, hati-hati. Hati-hati oma yang gak dibocorno Al-Quran. Iso-iso mlebu markona. Hati-hati.